Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM 2162201085 dan mata kuliah pengantar akuntansi 2 semester pendek. Dosen pengampu Pak Zaharman, SEM, SI, AKCA. Dengan tugas membuat video pembelajaran yaitu dengan tema siklus akuntansi. Baiklah, langsung saja masuk ke video pembelajaran saya. Yang pertama yaitu siklus akuntansi. Di set pertama ini kita akan masuk ke pembahasan tentang siklus akuntansi. Judul ini menunjukkan topik utama pembelajaran kita, yaitu bagaimana proses akuntansi berjalan dalam sebuah perusahaan. Siklus akuntansi pada dasarnya adalah rangkaian tahapan yang berulang, mulai dari pencatatan transaksi, pengolahan data, sampai menghasilkan laporan keuangan. Jadi bisa dibilang siklus akuntansi ini adalah alur hidupnya catatan keuangan perusahaan dari awal sampai akhir periode. Selanjutnya, tahapan siklus akuntansi. Pada slide ini kita bisa lihat alur lengkap dari siklus akuntansi. Tahapan pertama dimulai dari transaksi usaha. Setiap kegiatan perusahaan yang memengaruhi keuangan akan menjadi titik awal. Tahap berikutnya adalah pembuatan bukti asli. Transaksi yang terjadi harus ada dokumen resmi, misalnya kwitansi, faktur, atau nota. Setelah itu, transaksi dicatat dalam buku harian atau jurnal. Jurnal berfungsi sebagai catatan kronologis semua transaksi. Tahap selanjutnya, data dari jurnal dipindahkan ke buku besar dan buku tambahan agar kita bisa mengetahui saldo tiap akun. Kemudian kita masuk ke neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Tahap ini penting untuk memastikan semua akun sesuai dengan kondisi nyata sebelum laporan dibuat. Setelah penyesuaian, disusun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Lalu ada tahap jurnal penutup, yaitu menutup akun sementara agar siap dipakai untuk periode berikutnya. Dan terakhir adalah neraca saldo setelah penutupan. Neraca ini hanya menampilkan akun permanen yang masih memiliki saldo setelah proses penutupan selesai. Selanjutnya, transaksi usaha. Di tahap awal siklus akuntansi, kita berangkat dari transaksi usaha. Transaksi usaha diartikan sebagai setiap kejadian yang bisa memengaruhi posisi keuangan suatu badan usaha. Artinya kalau ada perubahan pada aset, utang, modal, pendapatan, atau beban, maka itu bisa dikategorikan sebagai transaksi. Namun, tidak semua kejadian bisa langsung dicatat. Menurut Holmgren, Horizon, dan Robinson dalam buku Akuntansi Indonesia, transaksi yang dicatat harus sesuatu yang wajar atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya, janji akan memberi barang minggu depan bukan transaksi karena belum ada kejadian nyata. Contoh transaksi usaha yang bisa dicatat misalnya perusahaan membeli perlengkapan sejuta atau menerima pembayaran jasa 2 juta dari pelanggan. Keduanya jelas mengubah kondisi keuangan perusahaan sehingga sah untuk dimasukkan dalam catatan akuntansi. Dan slide selanjutnya, pembuatan bukti asli. Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan harus didukung dengan bukti asli. Bukti ini berfungsi sebagai dasar pencatatan dan juga sebagai dokumen resmi jika suatu saat ada pemeriksaan. Ada beberapa bentuk bukti asli. Yang pertama, kwitansi digunakan sebagai bukti bahwa seseorang atau badan usaha telah menerima sejumlah uang tunai. Faktur penjualan atau pembelian. Setiap transaksi penjualan kredit membutuhkan faktur. Untuk menjual dokumen itu disebut faktur penjualan. Sementara untuk pembelian dokumen yang sama disebut faktur pembelian. Bukti-bukti lain yaitu selain kwitansi dan faktur ada juga nota dari bank seperti nota debit dan nota kredit, serta bukti pengiriman barang atau tanda terima barang. Intinya tanpa bukti asli, transaksi tidak bisa diakui secara akuntansi karena tidak ada dokumen yang mendukung. Dan selanjutnya, pencatatan dalam buku harian atau jurnal. Di tahap berikutnya, setelah bukti transaksi dikumpulkan, kita masuk ke pencatatan dalam jurnal. Menurut Holmgren, jurnal adalah catatan kronologis transaksi, artinya setiap transaksi dicatat sesuai urutan tanggal kejadiannya. Proses pencatatan jurnal dilakukan dalam 5 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip bank, kwitansi, faktur, atau nota penjualan. Kedua, menentukan akun yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Kemudian, mengklasifikasikan apakah akun itu termasuk aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, atau beban. Selanjutnya, menetapkan apakah akun tersebut bertambah atau berkurang akibat transaksi yang terjadi. Selanjutnya, menentukan apakah perubahan itu dicatat di debit atau kredit sesuai kaidah akuntansi.
Dan yang terakhir, memasukkan transaksi tersebut di dalam jurnal dengan format yang benar, yaitu tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Dengan langkah ini, semua transaksi perusahaan bisa terekam secara sistematis dan jelas sebelum nantinya dipindahkan ke buku besar. Selanjutnya, contoh jurnal. Untuk lebih jelas, di slide ini diberikan contoh bagaimana proses penjurnalan dilakukan. Kasusnya adalah PT Yudi Makmur, sebuah perusahaan bangkutan ketika pemilik menyetorkan modal tunai sebesar 50 juta ke dalam usaha. Dan mari ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu dokumen sumber transaksi ini adalah slip deposito bank dan cek atas nama Yudi Makmur sendiri. Jumlahnya 50 juta yang diambil dari rekening pribadi. Jadi dari sini kita tahu transaksi ini benar-benar sah karena ada bukti tertulis. Langkah yang kedua, akun atau perkiraan yang terpengaruh dalam adalah kas dan modal Yudi Makmur. Kas tersebut kelompok aktiva, sedangkan modal termasuk kelompok ekuitas pemilik. Jadi dalam pencatatan kita sudah bisa tahu aktiva perusahaan bertambah dan modal pemilik juga bertambah. Yang selanjutnya masih dengan contoh PT Yudi Makmur yang menyetorkan modal 50 juta ke perusahaan. Di slide ini ditunjukkan kelanjutan langkah penjurnalan. Langkah ketiga yaitu kedua akun yang terpengaruh yaitu kas dan modal Yudi Makmur sama-sama mengalami penambahan sebesar 50 juta. Karena kas adalah aktiva, maka dicatat di sisi debit, sedangkan modal adalah ekuitas pemilik, sehingga dicatat di sisi kredit. Jadi, meskipun sama-sama bertambah, pencatatannya berbeda sesuai dengan sifat akunnya. Langkah yang keempat, kas di debit 50 juta untuk mencatat penambahan aktiva, sementara modal Yudi Makmur di kredit 50 juta untuk mencatat penambahan modal pemilik. Dan langkah yang kelima, setelah akun ditentukan akun, sisi debit dan kreditnya, barulah dibuat ayat jurnal. Ayat jurnal inilah yang akan dilihat di slide selanjutnya, yaitu bagaimana format pencatatan di jurnal umum. Baiklah, untuk ayat jurnal di slide ini kita bisa melihat hasil akhir dari proses penjurnalan kasus PT Yudi Makmur. Formatnya berbentuk tabel jurnal umum dengan kolom tanggal, keterangan debit dan kredit. Pada kolom tanggal tertulis 2 April, yaitu waktu transaksi terjadi. Pada kolom keterangan, akun yang terlibat ada 2. Baris pertama adalah akun kas, dicatat di sisi debit sebesar 50 juta. Baris kedua adalah akun modal Yudi Makmur, dicatat di sisi kredit sebesar 50 juta. Dari tabel ini terlihat bahwa pencatatan sudah seimbang. Debit sama dengan kredit, artinya penyetoran modal oleh pemilik perusahaan sudah tercatat dengan benar. Kas perusahaan bertambah, sekaligus modal pemilik juga bertambah. Dan selanjutnya, buku besar. Setelah transaksi dicatat di jurnal, langkah berikutnya adalah memposting atau memindahkan catatan tersebut ke buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun yang menampung semua transaksi berdasarkan jenisnya. Di slide ini ada contoh buku besar dari transaksi modal yang kita bahas sebelumnya. Pada akun kas, kita lihat ada penambahan di sisi debit sebesar 50 juta. Artinya kas perusahaan bertambah karena adanya setoran modal tunai. Sedangkan pada akun modal Yudi Makmur dicatat di sisi kredit sebesar 50 juta. Ini menunjukkan bahwa modal pemilik bertambah sebesar jumlah yang sama. Di bagian bawah juga ada ilustrasi dalam bentuk T-account. Di sebelah kiri terlihat kas dengan debit 50 juta dan di sebelah kanan modal Yudi Makmur dengan kredit 50 juta. Dari buku besar ini kita bisa langsung melihat saldo akhir tiap akun, bukan sekedar urutan transaksi seperti di jurnal. Dan selanjutnya buku tambahan. Setelah memahami buku besar, kita juga perlu mengetahui adanya buku tambahan atau subledger. Buku tambahan fungsi sebagai catatan rinci dari akun tertentu yang ada di buku besar. Jadi kalau di buku besar kita hanya lihat totalnya saja, maka di buku tambahan kita bisa lihat detail perinciannya. Di diagram pada slide ini alurnya terlihat jelas. Yang pertama, transaksi tahun berjalan dicatat lebih dulu di jurnal. Dari jurnal, catatan diposting ke buku besar. Untuk akun-akun tertentu yang butuh rincian lebih detail, catatannya juga masuk ke buku tambahan. Hasil dari buku tambahan ini kemudian mengontrol atau melengkapi akun pengendali controlling akun yang ada di buku besar. Dengan adanya buku tambahan, perusahaan lebih mudah melacak rincian transaksi, misalnya piutang per pelanggan atau utang per pemasok. Jadi fungsi utamanya adalah sebagai catatan penjelas yang mendukung buku besar. Contoh buku tambahan piutang. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh buku tambahan yang digunakan oleh PT Yudi Makmur. Di sini terdapat buku tambahan piutang yang mencatat secara rinci utang pelanggan kepada perusahaan. Pertama, kita lihat pada PT Jaya Kusuma. Pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal sebesar 1.250.
Lalu pada tanggal yang sama ada penambahan piutang dari pendapatan jasa sebesar 1.500.000, sehingga saldo bertambah menjadi 2.750.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari dilakukan pembayaran oleh pelanggan sebesar 1 juta melalui kas, sehingga saldo piutang berkurang menjadi 1.750.000. Selanjutnya pada PT Reksanada tercatat saldo awal piutang sebesar 500.000 pada tanggal 1 Januari. Dari contoh ini bisa kita lihat bahwa buku tambahan memberikan rincian piutang per pelanggan yang tidak terlihat secara detail di buku besar. Jadi dengan adanya buku tambahan, perusahaan bisa memantau siapa saja pelanggan yang masih memiliki kewajiban pembayaran. Dan selanjutnya buku tambahan piutang masih dengan yang tadi. Dengan contoh PT Yudi Makmur, pada slide ini ditunjukkan buku tambahan piutang untuk beberapa pelanggan. Pertama, PT Jaya Kusuma. Pada tanggal 1 Januari ada saldo awal sebesar 1.250.000. Di hari yang sama ada penambahan piutang dari pendapatan jasa senilai Rp 1.500.000, sehingga total saldo piutang meningkat menjadi 2.750.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari dilakukan pembayaran melalui kas sebesar 1 juta, sehingga saldo piutang berkurang menjadi 1.750.000. Yang kedua, PT Reksanada. Pada tanggal 1 Januari tercatat saldo awal piutang sebesar 500.000. Dari tabel ini kita bisa memahami bahwa buku tambahan memberikan rincian piutang untuk masing-masing pelanggan secara spesifik. Dengan begitu, perusahaan bisa langsung mengetahui siapa saja pelanggan yang masih memiliki saldo piutang dan berapa jumlahnya. Dan selanjutnya buku tambahan hutang. Setelah tadi melihat contoh buku tambahan piutang, pada slide ini kita akan melihat buku tambahan hutang. Buku tambahan hutang digunakan untuk mencatat secara rinci kewajiban perusahaan kepada masing-masing kreditur. Pertama pada firma Rahayu. Pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal hutang sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 10 Januari perusahaan melakukan pembelian perlengkapan secara kredit sebesar 4.800.000, sehingga saldo hutang bertambah menjadi 9.800.000. Selanjutnya tanggal 11 Januari dilakukan pembayaran kas sebesar 5 juta. Sehingga saldo hutang berkurang menjadi 4.800.000. Kedua, pada firma Multijaya, pada tanggal 1 Januari tercatat saldo awal hutang sebesar 9.800.000. Lalu pada tanggal 12 Januari perusahaan membayar 1.500.000 dengan kas, sehingga saldo hutang berkurang menjadi 8.300.000. Dengan contoh ini kita bisa melihat bagaimana buku tambahan hutang membantu perusahaan melacak kewajiban secara rinci ke setiap pemasok, sehingga lebih mudah mengontrol pembayaran. Yang selanjutnya, buku controlling account. Pada slide ini kita melihat contoh buku controlling account atau akun pengendali. Akun pengendali berfungsi untuk menampung total saldo dari buku tambahan, baik piutang maupun hutang. Terutama untuk buku controlling piutang, yaitu PT Jaya Kusuma tercatat saldo piutang sebesar 1.750.000. PT Reksanada memiliki saldo piutang sebesar 500.000. Jika dijumlahkan, total piutang yang ada dalam controlling akun adalah 2.250.000. Yang kedua, untuk buku controlling hutang. Firma Rahayu tercatat utang sebesar 4.800.000. Firma Multijaya memiliki utang sebesar 8.300.000, sehingga total hutang yang tercatat pada controlling akun adalah 13.100.000. Dari sini bisa kita lihat bahwa controlling akun berfungsi sebagai ringkasan dari buku tambahan. Jadi detailnya tetap ada di buku tambahan, tetapi total akhirnya tercermin di akun pengendali yang kemudian masuk ke buku besar. Selanjutnya, neraca lajur. Pada tahap selanjutnya, kita masuk ke penyusunan neraca lajur. Di slide ini ditunjukkan neraca saldo sebelum disesuaikan milik PT Yudi Makmur pada tanggal 31 Desember. Di dalam neraca saldo, semua akun yang sudah dicatat dalam buku besar akan diringkas dan ditampilkan dalam bentuk daftar saldo. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah total debit sama dengan jumlah total kredit. Kalau kita lihat di tabel ini, kas memiliki saldo 24.800.000, hutang sebesar 2.250.000, perlengkapan 700.000, sewa dibayar muka 3 juta, dan mebel 16.500.000. Di sisi kredit ada hutang 13.100.000, pendapatan jasa diterima di muka 450.000, serta modal Yudi Makmur 31.250.000. Selain itu, ada akun pribadi, pendapatan jasa, serta beban gaji dan beban listrik yang juga ditampilkan. Jika dijumlahkan, total debit dan kredit masing-masing 51.800.000, sehingga neraca saldo ini seimbang. Neraca saldo ini akan menjadi dasar untuk langkah berikutnya, yaitu melakukan penyesuaian agar laporan keuangan lebih akurat.
Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Setelah menyusun neraca saldo, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan agar pendapatan dan beban dapat dicatat dengan periode yang benar. Seperti yang ditulis di slide menurut Hogren, pendapatan harus dicatat pada periode ketika pendapatan itu benar-benar dihasilkan. Beban harus dicatat pada periode ketika beban tersebut terjadi. Dengan adanya jurnal penyesuaian, laporan keuangan perusahaan akan lebih akurat karena mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Misalnya ada beban gaji yang belum dibayar atau sewa dibayar di muka yang perlu dialokasikan. Semua itu harus disesuaikan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam laporan. Selanjutnya, perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Tidak semua akun langsung menunjukkan nilai yang sebenarnya di akun periode, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Di slide ini disebutkan beberapa perkiraan yang umumnya memerlukan penyesuaian. Di antaranya adalah biaya yang masih harus dibayar, contohnya beban gaji atau bunga yang belum dilunasi, pendapatan yang masih harus diterima, seperti jasa yang sudah diberikan tetapi belum ditagihkan, biaya yang dibayar lebih dahulu, misalnya sewa dibayar di muka, pendapatan yang diterima lebih dahulu, misalnya uang muka dari pelanggan, penyusutan aset tetap, seperti bangunan dan mesin yang harus dialokasikan setiap periode, pemakaian perlengkapan, baik perlengkapan kantor maupun toko yang berkurang karena dipakai. Kemungkinan adanya piutang yang tidak dapat lagi yang harus diakui sebagai kerugian. Persediaan barang dagangan yang nilainya harus disesuaikan dengan kondisi fisik di akhir periode. Dengan membuat penyesuaian pada akun-akun tersebut, laporan keuangan akan lebih akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Pada slide ini ditampilkan contoh kasus jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh PT Yudi Makmur pada tanggal 31 Desember. Ada beberapa informasi yang menjadi dasar pembuatan ayat jurnal penyesuaian, yaitu pertama, ada pendapatan jasa sebesar 250.000 yang belum diterima. Artinya perusahaan sudah memberikan jasa tapi belum menerima pembayaran. Kedua, perlengkapan yang masih dimiliki perusahaan sebesar 400.000, sisanya dianggap sudah dipakai dan harus dicatat sebagai beban. Ketiga, sewa dibayar di muka yang telah terpakai adalah 1 juta. Ini berarti sebagian sewa harus diakui sebagai beban periode berjalan. Yang keempat, penyusutan mebel sebesar 275.000 yang perlu dicatat agar nilai aset tetap mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang kelima, beban gaji yang masih terhutang dalam 950.000 ini perlu dicatat agar kewajiban perusahaan dicatat dengan benar. Dan terakhir, dari pendapatan jasa diterima di muka sebesar 150.000 dapat diakui sebagai pendapatan periode berjalan. Dari data-data inilah nanti kita akan menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Pada slide ini kita bisa melihat contoh ayat jurnal penyesuaian dari informasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, untuk mencatat pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 250.000, kita mendebit akun piutang dan mengkredit akun pendapatan jasa. Kedua, perlengkapan yang sudah terpakai sebesar 300.000 dicatat dengan mendebit beban perlengkapan dan mengkredit akun perlengkapan. Ketiga, beban sewa yang sudah dipakai 1 juta dicatat dengan mendebit beban sewa dan mengkredit akun sewa dibayar di muka. Keempat, penyusutan mebel sebesar 275 dicatat dengan mendebit beban penyusutan mebel dan mengkredit akumulasi penyusutan mebel. Kelima, untuk gaji yang masih terhutang sebesar 950.000 kita mencatat dengan mendebit beban gaji dan mengkredit utang gaji. Dan terakhir, dari pendapatan jasa diterima di muka yang bisa diakui sebesar 150.000 kita mencatat dengan mendebit akun pendapatan jasa diterima di muka dan mengkredit pendapatan jasa. Dengan ayat jurnal penyesuaian ini, maka posisi akun akan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada akhir periode. Neraca lajur pada slide ini ditampilkan neraca lajur PT Yudi Makmur untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Kolom pertama menunjukkan neraca saldo awal sebelum penyesuaian. Kolom berikutnya berisi ayat penyesuaian yang berasal dari jurnal penyesuaian yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Misalnya penyesuaian piutang sebesar 250.000, perlengkapan 300.000, sewa dibayar di muka 1 juta, penyusutan mebel 275.000 serta beban gaji 950.000. Setelah dilakukan penyesuaian, kita mendapatkan saldo yang baru pada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dari saldo tersebut, angka-angka kemudian dipindahkan ke kolom laporan laba rugi untuk memisahkan pendapatan dan beban, serta ke kolom neraca untuk memisahkan aset, kewajiban, dan modal. Hasil akhirnya menunjukkan laba bersih perusahaan sebesar 3.525.000. Angka ini dapat
dari selisih antara pendapatan dan beban setelah semua penyesuaian dilakukan. Jadi neraca lajur ini membantu kita memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan benar dan sudah sesuai dengan kondisi real perusahaan pada akhir periode. Baik, masuk ke laporan keuangan. Saat ini menampilkan laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan dari PT Yudi Makmur untuk periode yang berakhir pada 31 Desember. Yang pertama, laporan laba rugi. Pada bagian pendapatan, perusahaan memperoleh pendapatan jasa sebesar 7.400.000. Kemudian ada berbagai beban yang harus dikurangkan, yaitu beban gaji 1.900.000, beban sewa 1 juta, beban listrik 400.000, beban perlengkapan 300.000, beban penyusutan 275.000, dan jika dijumlahkan total beban mencapai 3.875.000, sehingga laba bersih yang diperoleh perusahaan adalah 3.525.000. Laporan perubahan posisi keuangan. Modal awal Yudi Makmur 1 Januari sebesar 31.250.000, kemudian ditambah dengan laba bersih 3.525.000, sehingga total sementara menjadi 34.775.000. Namun karena ada pengambilan pribadi sebesar 3.200.000, maka modal akhir yang tersisa adalah 31.575.000 per 31 Desember. Dari laporan ini bisa dilihat bagaimana laba bersih perusahaan mempengaruhi modal dan bagaimana pengambilan pribadi mengurangi jumlah modal akhir. Dan selanjutnya neraca PT Yudi Makmur per 31 Desember yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode. Neraca terdiri dari dua bagian utama, yaitu aktiva dan kewajiban serta modal. Yang pertama, aktiva, yaitu kas 24.800.000, piutang 2.500.000, perlengkapan 400.000, sewa dibayar di muka 2 juta, mebel 16.500.000, dan dikurangi akumulasi penyusutan 275, sehingga total aktiva adalah 45.925.000. Yang kedua yaitu kewajiban. Hutang 31.100.000, hutang gaji 950.000, pendapatan jasa diterima di muka yaitu 300.000. Sehingga total kewajiban yaitu 14.350.000. Dan yang terakhir adalah modal. Modal Yudi Makmur sebesar 31.575.000. Jika kita jumlahkan, total kewajiban dan modal adalah 45.925.000, sama dengan total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa neraca dalam kondisi balance, sesuai dengan prinsip akuntansi bahwa aset harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Baiklah, kita akan masuk ke jurnal penutup. Pada slide ini dijelaskan bahwa jurnal penutup adalah ayat jurnal yang digunakan untuk memindahkan nilai sisa dari akun pendapatan, akun beban, serta akun pengambilan pribadi ke dalam akun modal. Dengan kata lain, jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun nominal agar saldo di awal periode berikutnya kembali nol, dan hanya akun permanen seperti aset, kewajiban, serta modal yang terbawa ke periode selanjutnya. Langkah-langkah penutupan perkiraan suatu perusahaan adalah sebagai berikut. Mendebit setiap perkiraan pendapatan sebesar nilai sisa kreditnya. Mengkredit sisa laba rugi sebesar sejumlah total pendapatan. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total pendapatan ke dalam sisi kredit dari sisa laba rugi. Mengkredit setiap perkiraan beban sebesar nilai sisa debitnya. Mendebit sisa laba rugi sebesar jumlah total beban. Ayat jurnal ini memindahkan jumlah total beban ke dalam sisi debit dari ikhtisar laba rugi. Mendebit ikhtisar laba rugi sebesar nilai sisa kreditnya dan mengkredit perkiraan modal. Mengkredit perkiraan pengambilan pribadi sebesar nilai sisa debitnya. Mendebit perkiraan modal pemilik perusahaan. Contoh jurnal penutup pada PT Yudi Makmur adalah menutup pendapatan jasa. Pendapatan jasa didebit dengan 700.400.000 dan ikhtisar laba rugi dikredit 700.400.000. Selanjutnya menutup beban atau dipindahkan ke ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi didebit 3.875.000, beban sewa dikredit 1 juta, beban gaji dikredit 1.900.000, beban perlengkapan dikredit 300.000, beban penyusutan dikredit 275.000, beban listrik dikredit 400.000. Selanjutnya menutup saldo ikhtisar laba rugi ke modal
Ikhtisar laba rugi di debit 3.525.000, modal Yudi Makmur di kredit 3.525.000. Dan yang terakhir menuntut akun fresh atau pengambilan pribadi. Modal Yudi Makmur di debit 3.200.000, pengambilan pribadi Yudi Makmur di kas 3.200.000. Setelah ayat-ayat ini dicatat, semua akun nominal pendapatan beban pref akan nol dan saldo akhirnya akan tinggal di akun modal. Dan intinya setelah semua jurnal penutup dicatat, maka akun nominal pendapatan beban pref sudah nol. Yang tersisa hanya akun real, aktiva, kewajiban dan modal. Dari tabel terlihat yaitu aktiva kas sebesar 24.800.000, piutang 2.500.000, perlengkapan 400.000, sewa dibayar di muka 2 juta, mebel 16.500.000, dikurangi akumulasi penyusutan 275.000. Pada kewajiban hutang 13.100.000, hutang gaji 950.000, pendapatan jasa terima di muka 300.000. Untuk modal Yudi Makmur adalah 31.575.000. Dan total keseluruhan adalah 46.200.000. Artinya neraca saldo setelah penutupan balance.